Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk organisasi bisnis. Yang pertama itu adalah bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama ada badan usaha perseorangan. Yang kedua ada perseroan firma. Yang ketiga ada persekutuan komoditer. Yang pertama itu ada badan usaha perseorangan, yaitu organisasi bisnis yang kepemilikan dan kepengelolaannya ditangani oleh satu orang. Badan usaha perseorangan ini memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu mudah mendirikan dan membubarkannya. Yang kedua, kebanggaan menjadi pemimpin perusahaan sendiri. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh menjadi milik sendiri. Yang keempat, tidak dikenakan pajak berganda. Kemudian ada kekurangan. Kekurangannya yang pertama adalah tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua ada sumber dana terbatas. Yang ketiga sulit dalam mengelolaan dan membagi waktu. Yang keempat adalah benefit yang kecil. Yang kelima adalah pertumbuhan terbatas. Dan yang keenam adalah tenggang waktu usaha terbatas. Kemudian ada perseroan firma, yaitu bentuk legal suatu bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bisnis. Seperti yang tadi, ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu pembentukannya yang mudah, pengetahuan dan keterampilan menyatu. Yang ketiga adalah sumber daya lebih besar. Yang keempat adalah mampu menarik dan mempertahankan karyawan. Yang kelima adalah keuntungan dari sisi pajak. Dan kekurangannya yaitu tanggung jawab tidak terbatas, tenggang waktu operasi terbatas, dan perselisihan di antara partner. Yang ketiga ada halangan untuk membubarkan. Yang ketiga ada persatuan komoditer. Pengertiannya adalah suatu persekutuan terdiri atas beberapa orang yang menjalankan usaha dan beberapa orang yang hanya menyalurkan modal, menyerahkan modal. Sama juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, kelebihannya adalah pendiriannya relatif mudah, kemampuan manajemennya lebih baik dibandingkan yang dua tadi, dan yang ketiga adalah modalnya lebih besar, yang keempat lebih mudah mendapat kredit. Kemudian kelemahannya. Kelemahannya adalah tanggung jawab sekutu tidak sama. Pembagian anggota memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Sebagian anggotanya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang ketiga adalah sulit bagi anggota untuk mengambil modal yang sudah disetorkan. Yang keempat adalah kelangsungan badan usaha dapat terganggu karena hanya mengandalkan satu sekutu. Oke, ini adalah bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Yang pertama adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Itu didefinisikan BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN. Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dan dipisahkan. Yang kedua itu adalah koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerak ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ketiga adalah yayasan. Yayasan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan dan dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Oke. Kita masuk ke akuitas. Akuitas adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain untuk kelompok universal. Dibagi menjadi dua, yaitu pengambilan secara paksa dan leverage buyout. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.